Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep integral dengan menggunakan pendekatan persegi panjang ataupun selanjutnya dengan pendekatan Dirac Riemann. Nah, kita akan menggunakan sebuah contoh untuk mencari luas dengan menggunakan integral. Misal diberikan, anggap aja ini lurus, sebuah kurva, misalkan bentuknya seperti ini, maaf, seperti ini, dibatasi oleh selang misalkan ini kita misalkan fx, ini dibatasi oleh A sampai B. Bagaimana kita mencari luasnya ini? Tentu kita tidak mungkin membagi-bagikan, misalnya ini dibuat jadi persegi, itu juga memungkinkan, tetapi kan tidak akurat. Ini kan juga misalnya segitiga, karena kan bentuk kurva itu ada misalnya yang nanti berbentuknya condong ke atas, banyak gunung. Tentunya untuk mencari pembagi, dibagi-bagi, misalnya dicari dulu persegi, dicari segitiga gini kan tentunya sangat akan lama. Maka diperlukan dengan pendekatan persegi panjang. Bagaimana dengan pendekatan persegi panjang? Misalkan kita melakukan dengan pendekatan persegi panjang, kita bagi menjadi beberapa bagian persegi panjang. Misalnya ini satu, anggap aja ini lurus, maaf, dua, tiga, dan empat. Nah, empat persegi panjang. Maka ini akan menjadi ada empat persegi panjang untuk mencari untuk mencari luas dari selang A sampai B dari kurva ini. Selanjutnya kita tetap menerapkan konsep dari persegi panjang, yaitu ini kita anggap seperti delta x biasa, delta x1, delta x2, ini ada lebarnya, delta x3, delta x4, delta x4. Dan juga ini tingginya kita langsung substitusikan fx1, fx2, fx2 sampai fx4. fx4. Tapi kan ini ada keakuratnya lebih-lebih dari persegi panjang tersebut. Kita untuk mencari lebarnya bagaimana? Tinggal kita buat aja delta x sama dengan selang dari A, B itu kan sama dengan B kurang A per N. N itu banyaknya berarti 4. Itu adalah delta X. Ini delta X keseluruhan ya. Delta X. Delta X keseluruhannya itu B kurang A. Sedangkan untuk mencari masing-masing delta X1, delta X2 tinggal langsung bagikan aja B kurang delta X sama dengan B kurang A per N.
Ini karena ini ada 4, berarti B kurang A per 4. Misalnya seperti itu. Maka kita dapat dari rumus luas. Luas ini kita dapat menjadikan ini luas persegi panjang 1 tambah luas persegi panjang 2 tambah luas persegi panjang 3 tambah luas persegi panjang 4. Nah, konsep integral itu sama dengan seperti penjumlahan, sedangkan kalau turunan itu limit. Ini kan sama dengan untuk mencari luas dari kurva ini kan luas ini 1, luas persegi ini L1, L2, L3, L4. Tapi kita lihat ini masih ada sisa. Nanti selanjutnya akan ada kaitan dengan deret Riemann untuk lebih keakuratan. Maka dari sini kan kita bisa mendapatkan ini fx1 fx1 kali delta x tambah fx2 kali delta x tambah fx3 tambah kali delta x tambah fx4 maaf fx4 kali delta x. Maka ini kita dapat menjadi bisa fx1 tambah fx2 tambah fx3 tambah fx4 dikali delta x. Nah, delta x tadi kan ini B kurang A, misalkan ini ada 4 berarti B kurang A per N-nya. N-nya itu banyaknya partnya atau partisinya pembagiannya persegi tersebut. Ini dengan pendekap, maka kalau kita tulis dengan notasi sigma, ini bisa menjadi luas sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 4 fxi dikali delta x. Nah, ini dia. Maka kita dapatkan notasi sigma seperti ini. Ini dengan pendekatan persegi panjang. Selanjutnya kita akan melakukan dengan pendekatan deret Riemann. Tadi kan dikatakan misalkan ini ada kurva, misalkan tadi ini ada kurva seperti ini x b fx. Kalau kita buat perseginya semakin kecil, perseginya perseginya makin kecil,
1, anggap aja ini lurus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semakin kecil, maka titik kesalahan untuk mencari luasnya itu juga semakin kecil karena perseginya juga semakin kecil. Ruang-ruang yang kosongnya misalnya seperti ini di sini-sini, di sini, maka ruangnya semakin kecil. Maka kita kalau kita tuliskan dengan hubungkan dengan yang pendekatan persegi panjang yang tadi, kita bisa mendapatkan misalkan ini tadi kan 10, luasnya sama dengan I1 sampai dengan 10 sampai dengan 10 fxi kali delta x. Maka dia akan semakin keakuratannya atau keakuratnya semakin menuju keakuratan untuk mencari luasnya. Nah, kalau kita buat lagi, ini saya hapus, saya undo aja. Saya tambahkan. Kalau saya misal buat lagi aja, buat lagi semakin kecil perseginya sampai menuju tak hingga, sampai tak terhitung lagi perseginya. Maka ini banyak, anggap aja ini persegi. Maka keakuratannya akan 100% menuju tak hingga. Nah, makin banyak dia kan keakuratannya. Banyak anggap aja ini persegi. Maka ini kita kenal dengan deret Riemann, penjumlahan dari semua persegi yang banyak tadi sampai banyak, sampai tak hingga, maka akan tertutupi semua. Yang tadi banyak yang ibaratnya misalnya kelebihan atau kekurangan, sekarang dia menuju tak hingga, makin kecil, makin tipis dia perseginya, maka akan terpenuhi persegi panjangnya. Maka kita bisa tuliskan deret Riemann-nya sama dengan pendekatan seperti tadi, sama dengan persegi panjang tadi kita tuliskan juga, tapi lainnya di sini tadi dari I sampai dengan 1 ini kita buat N, sedangkan N-nya itu limitnya kita buat konsep limit. N-nya itu sampai tak hingga. Nah, maka keakuratannya semakin tinggi. Tetap fxi kali delta x. Nah, seperti itu. Intinya sih pendekatan persegi panjang dan deret ini saling simultaneously. Maksudnya itu simultan, sama pendekatannya, bisa dibilang ya berhubungan dengan cuma Riemann ini partisi persegi panjang itu sampai tak hingga sehingga dia menutupi. Ini maaf kalau tulisannya agak jelek karena ini baru pertama nulis. Ini limit n menuju tak hingga I dari 1 sampai tak hingga fxi delta x. Nah, nanti ini untuk memudahkannya mengerjakan menggunakan integral dari Riemann ini, kita pendekatan dari Riemann kita ini harus kuat dengan notasi rumus-rumus umum notasi sigma. Seperti contohnya sigma I sama dengan 1 sampai dengan N. Ini kan ini dari I. Iya dari I.
ini kan sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai dan seterusnya. Ini kan kita bisa tulis menjadi setengah N dikali N tambah 1. Nah, kalau kita masukkan 1, 2 kali 1, 2 per 2, 1. Kalau kita masukkan N-nya 2, 2 tambah 1, 3, 3 kali 2, 6, 6 per 2, 3. Seperti itu. Belum juga lagi nanti ada sigma I sama dengan 1 dari I kuadrat. Maka ini kan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Ini kan sama dengan 1/6 N dikali N tambah 1 per 2N tambah 1 namanya. Mungkin ini bisa nanti dicari di referensi di buku atau di mana. Sampai seterusnya ke pangkat 3 dan lainnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal. Contoh soal, contoh soal, contoh soal. Contoh soal. Misalkan diberikan misalkan saya bentar dari soal. Misalkan ada kurva, kita buat dulu gambarnya. Ada kurva, ada kurva dari sini sampai sini. Kurva ini sama kurvanya Y sama dengan 6X kurang X kuadrat. Ini dari selang 0 sampai 6. 0 sampai 6. Ditanya luas. Sama. Misalkan ini kita buat lagi nih persegi, misalkan ini 1, kemudian ini 2, 3, 4. Maka ini nanti menjadi dia X1-nya, X2-nya, dan X3, X4, sampai seterusnya. Yang pertama kita cari itu adalah delta X-nya. Delta X-nya tentu kan kita dapat 6 kurang 0 per N. Banyaknya ini kan kita nggak tahu sampai menjuta hingga kan. 6 delta X-nya 6 kurang 0 per N sama dengan 6 per N. Baru kita cari lagi nilai XI-nya. Untuk mencari lebar dari
iyalah bisa bilang lebar. XI-nya ini, maka XI-nya dimulai dari X1 sama dengan 6 per N FXI-nya kita masukkan karena FXI-nya untuk mencari X1 kan seperti yang tadi X1 sama dengan kan karena ini X1-nya 6 per N, F berangkat kita cari untuk X ini untuk X1, FXI-nya kita substitusi aja sama dengan F6 per N, F6 per N, buka kurung, 6, 6 dikali substitusikan ke 6X, 6 per N, kurang 6 per N kuadrat. Lanjut untuk X2-nya, maka kita kali 2. Untuk selanjutnya juga seperti itu. Nah, ini kan akan bertambah sampai menuju I. Kita kali 2. Ini kali 2, kali 3, kali 4. Kan kali 2, 2 kali 6 per N sama dengan 12 ya. Maka FX2-nya, maaf ini tulisannya agak tidak. FX2-nya sama dengan F F12 per 6, F12 per 6 sama dengan 6 kali 2 kali 6 per N dikurang 2 kali 2 kali 2 kali 6 per N kuadrat kan. Nah, sampai itu menuju untuk XN lah. XN karena kan tak iga kan N-nya. Sampai kebut aja di sini ya. Sampai untuk XN sama dengan FXN berarti sama dengan 6. XN-nya kan 6. Karena kan sampai dia yang ke ujungnya ini 6. Ya kan? XN-nya 6. Maka F6 sama dengan 6 kali N kali 6N kurang N 6 per N
kuadrat. Seperti itu. Baru kita masuk ke konsep derimennya, yaitu sama dengan 2 sama dengan limit x, kok x sih, n sampai tak hingga dari sigma i sama dengan 1 sampai dengan n fxi kali delta x. Maka ini kan tadi sama dengan limit n menuju tak hingga dari fx 1, balik lagi kita konsep yang si fx2, fx3 tambah fx3 sampai dengan fxn kali delta x, sampai dengan fxn kali delta x. Kita substitusikan limit n menuju tak hingga kita masukkan tadi fx satunya 6 dikali 6 per n dikurang 6 kurang n pangkat 2 ini tadi ya. Kita masukkan fx satunya 6 dikali 6 per n dikurang 6 per n dikuadratin ditambah dikuadrat ya 6 dikali 2 kali 6 per n kurang 2 kali 2 kali 2 per n 2 kali 2 per n kuadrat tambah 6 kali ini untuk yang x yang ketiga 6 kali 3 ikutin aja dikali ini kan 2 berarti ini 3 kali 6 per n dikurang maaf ini tadi salah ini 6 ya 2 3 kali 6 per n kurung tambah sampai menjuta hingga dari 6 tambah 6 dikali n kali 6 per n
dikurang N 6 per N kuadrat tutup kurung, jangan lupa kali delta X, ini tadi fxn nya, ini fxn nya ya, kali delta X-nya tadi berapa? 6 per N. 6 per N. Oke, maka dari sini kita bisa dapat limit N menuju tak hingga ini kan sama dengan dia seperti konsep yang saya share sebelumnya, yaitu konsep notasi sigma. Notasi sigma notasi sigma konsep notasi sigma yaitu 6 dikali 6 per N ini kan sama dengan dikali 1 tambah 2 tambah 3 sampai titik-titik ditutup dulu dikurang 6 per N pangkat 2 dikali 6 per N pangkat 2 dikali 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 sampai terusnya tambah N pangkat 2 dikali 6 per N. Nah, konsep seperti itu. Jadi dari sini kita bisa membuat konsep notasi sigma tadi, limit N kita 3 buka kurung 6 kali 6 per N. Ini kan sifat dari notasi sigma tadi itu yang kita tulis di sebelumnya, yang ini setengah N tambah 1 konsep itu. Maka kita bisa buat N kali N tambah 1 per 2 dikurang 36 per N per 6 kali 6 36 per ini kan 36 N kuadrat dikali ini konsep juga dari bilangan I pangkat 2, maka kita bisa tuliskan N kali N tambah 1 kurung 2N tambah 1 per 6. Ini bisa mati, N-nya tinggal N. Jangan lupa dikali masih ada 6 per N. Makanya tadi saya bilang kita harus kuat di notasi sigma, formula notasi sigma. Maka dari sini kita bisa dapat ini 6, ini 2, ini 3, berarti ini N, ini N enggak mati.
ini 36, ini 6, ini juga 6, ini juga tadi udah mati sama ini. Maka kita bisa menuliskan tinggal limit n menuju tak hingga dari 3 kali 6 per ini 3 kali 6, kita bisa tulis 3 kali 6 kuadrat, 3 kali 6 kuadrat, ini kita satuin 3 kali 6 kuadrat, buka kurung, n tambah 1 n tambah 1 per n. Ini kita satuin karena sama-sama n tambah 1 dikurang limit n menuju tak hingga dari kita masukkan 6 kali 6n ini maaf tadi sorry, ini rupanya ini dikali ke dalam sini 1, ini juga sini, maka 6 kurung 6 dikali 6 n tambah 1 buka kurung 2n tambah 1 per 6. Nah, ini dikali ke dalam. Maka kita dapat 3 kali 6 kuadrat, 6 kali 6, 36. Bentar ya. Ini maka 108. Ini 108. Ini kita dapat 3 kali 6 per 2 itu 108. Limit itu bisa terus keluar n tak hingga dari n tambah 1 per n dikurang ini 6 kali 6 36 limit n menuju tak hingga dari 2n kuadrat, ini kan 2n kuadrat tambah 3n tambah 1 per n kuadrat kuadrat. Maka dari sini kita bisa dapat seratus delapan sama dengan 108. Ini kan sama dengan limit n hingga n tambah n sama n tambah 1 itu kan sama dengan 1. 1 dikurang 36. Ini sama dengan sifat dari kali 2 sama dengan 36. Maka luasnya ada 36. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada banyak kekurangan, masih tak belajar. Semoga kita semakin lebih baik ke depannya, dan ini sangat, dan saya berharap saya bisa lebih belajar lebih dalam lagi ke depannya. Terima kasih.